Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini, seperti biasanya seperti, saya akan membahas mengenai Poltekkes. Nah, lebih tepatnya sekarang saya mau berbagi pengetahuan informasi kepada adik-adik semua, para pejuang masuk Poltekkes, mengenai jumlah daya tampung jurusan-jurusan di Poltekkes dan perkiraan jumlah peminat di tahun 2022. Namun sebelumnya, saya ada informasi dulu nih buat kalian semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal Sipenmaru atau Simama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout Sipenmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Oke, langsung saja pada intinya langsung. Jadi, kita akan membahas berapa sih jumlah daya tampung di setiap jurusan yang ada di Poltekkes dan berapa sih perkiraan peminatnya dari tahun-tahun ke tahun. Sehingga nanti kalian bisa menganalisa sendiri berapa sih peluang kalian lolos di jurusan tersebut atau di jurusan yang kalian pilih. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, di sini ada jurusan di Poltekkes, daya tampung serta jumlah peminatnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jurusan okupasi terapi, di mana biasanya nih daya tampungnya itu 30 sampai 40 orang satu angkatan. Dan jumlah peminatnya gitu dari tahun ke tahun yaitu 100 sampai 200 orang. Kemudian untuk jurusan ortotik protestik, daya tampungnya itu 30 sampai 40 orang dan jumlah peminatnya 100 lebih. Kemudian untuk jurusan kesehatan keselamatan kerja atau K3, ini daya tampungnya 30 sampai 40 orang dan jumlah peminatnya dari tahun ke tahun 100 orang lebih. Kemudian untuk jurusan teknik kardiovaskuler, di mana daya tampungnya 30 sampai 40 orang dan jumlah peminatnya 150 sampai 200 orang. Untuk jurusan teknologi bank darah, sama juga untuk daya tampungnya 30 sampai 40 orang dan yang diterimanya 200 sampai 300 orang. Untuk asuransi kesehatan 30 sampai 40 orang daya tampungnya dan jumlah peminatnya 100 sampai 150 orang. Ini artinya cukup ketat ya persaingan ini di jurusan-jurusan yang biasa dibilang jurusan yang sepi peminatnya gitu. Apa sih ciri-ciri jurusan yang sepi peminatnya? Jurusan yang sepi peminatnya itu adalah jurusan yang peminatnya di 200 ke bawah. Dan dari 200 ke atas itu dibilang persaingannya cukup ketat gitu. Oke, jika ada yang bertanya, ini jumlah peminat jalur yang manakah? Apakah PMDP, Simama, atau Mandiri? Tentunya ini adalah jumlah peminat jalur PMDP dan jalur Simama. Perkiraannya setiap tahun adalah sekian. Kemudian untuk daya tampungnya, ini terbagi 3 jalur ya guys. Bukan berarti kalian 40 orang itu dalam satu jalur. Jalur Simama diterima 40 orang, bukan seperti itu. Tetapi dibagi 3 jalur, yaitu jalur Simama, Mandiri, dan PMDP. Jadi 40 orang ini dibagi ke 3 jalur. Oke, selanjutnya ada administrasi rumah sakit. Kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya 100 sampai 200 orang. Kemudian untuk analis farmasi dan makanan, kuotanya 30 sampai 40 orang dan jumlah peminatnya 125 sampai 150 orang. Kemudian ada jurusan terapi wicara, di mana kuotanya itu 40 orang, peminatnya 100 sampai 200 orang, cukup banyak.
Kemudian ada jurusan teknik elektromedik, di mana kuotanya 30 sampai 40 orang, dan yang diterima 100 sampai 150 orang. Jurusan akupuntur, 30 sampai 40 orang kuotanya, yang diterima 100 orang. Jurusan jamu pun 30 sampai 40 orang, dan 100 orang lebih yang peminatnya gitu. Nah, untuk jurusan jamu sendiri ini menarik karena jurusan jamu ini terbilang sangat langka dan hanya ada di beberapa perguruan tinggi gitu. Padahal prospek kerja jurusan jamu ini cukup bagus. Terlebih sekarang Indonesia sedang mengkampanyekan obat-obatan herbal yang nantinya juga akan diekspor ke luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya ada fisioterapi. Fisioterapi ini jumlah kuotanya yaitu 30 sampai 40 orang dan peminatnya 100 orang lebih. Kemudian selanjutnya jurusan sanitasi lingkungan, di mana kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya itu 125 orang. Kemudian untuk keperawatan anestesiologi, di mana keperawatan anestesiologi ini cukup terbilang sangat tren sekarang gitu karena gajinya yang cukup besar dan sangat langka gitu keperawatan anestesiologi ini. Nah, untuk kuotanya yaitu 25 sampai 40 orang dan jumlah peminatnya 200 sampai 300 orang. Untuk kesehatan lingkungan, kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya 150 sampai 250 orang. Ini cukup lumayan besar gitu ya yang memilih jurusan kesehatan lingkungan ini. Kemudian selanjutnya yaitu promosi kesehatan, di mana kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya itu bisa 100 sampai 200 orang. Kemudian ada jurusan radiologi dan radioterapi, di mana yang diterimanya hanya 40 orang dan jumlah peminatnya ini cukup banyak, sampai 500 orang lebih terkadang. Karena radiologi ini cukup sangat-sangat diperebutkan gitu dan peminatnya cukup banyak. Kemudian untuk jurusan analis kesehatan. Ini jurusan analis kesehatan sangat-sangat tren juga tahun-tahun ini karena untuk tahun-tahun kemarin sangat mudah sekali untuk jadi PNS dari analis kesehatan mengingat analis kesehatan cukup langka gitu. Nah, untuk kuotanya sendiri analis kesehatan itu hanya 40 orang dan jumlah peminatnya ini bisa 600 orang lebih. Jadi cukup ketat gitu. Terbilang sangat ketat sekali untuk masuk ke analis kesehatan. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah jurusan-jurusan yang favorit selain analis kesehatan juga. Ini ada jurusan yang memang udah terbilang sangat-sangat sering gitu menjadi perebutan dan menjadi pilihan-pilihan jurusan yang sangat diperebutkan banyak orang. Yang pertama ada jurusan farmasi, di mana yang diterima itu hanya 40 orang dan peminatnya itu 300 sampai 600 orang. Ini dalam satu jurusan ya. Kemudian ada RMIK atau Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya itu bisa 300 orang. Kemudian ada ahli gizi atau ilmu gizi, kuotanya 40 orang dan jumlah peminatnya itu bisa 300 orang. Kemudian ada jurusan keperawatan gigi. Ini keperawatan gigi kan sekarang banyak orang yang sakit gigi ya, apalagi di zaman sekarang makanan kan serba aneh-aneh, serba banyak gula, serba banyak coklat, sehingga merusak gigi kita gitu. Maka keperawatan gigi ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ke depannya kalau menurut saya. Dan untuk keperawatan gigi sendiri ini terbilang jurusan yang sepi peminat. Jadi kalian bisa pilih nih buat portofolio kalian sebagai pilihan jurusan. Dimana kuotanya itu 40 orang dan peminatnya itu hanya 100 sampai 150 orang. Jadi kalian punya peluang besar gitu kalau masuk ke perawatan gigi. Kemudian ada jurusan kebidanan, di mana kuotanya itu 40 orang dan jumlah peminatnya ini bisa 1000 orang guys. Jadi sangat ketat sekali gitu di kebidanan ini. Kemudian ada jurusan keperawatan nih yang terakhir. Ini adalah jurusan yang sudah tak asing lagi dan peminatnya cukup banyak gitu, meskipun perawat sekarang udah cukup banyak gitu. Nah, untuk keperawatan sendiri ini yang diterima atau kuota untuk jurusan keperawatan ini bisa 120 orang tergantung poltekesnya. Ada yang 80, ada yang 40, ada yang 120 orang.
dan jumlah peminatnya ini bisa 1.000 orang lebih dalam 1 tahun atau per angkatan. Jadi yang diterima cuma 120 orang dan peminatnya 1.000 orang lebih. Oke, next. Nah, di sini ada catatannya buat kalian semua. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman, jadi alokasi persentase dari kuota untuk masing-masing jalur. Jadi kan tadi ada 40 orang gitu ya yang diterima misalnya di dalam satu prodi atau dalam satu jurusan. Nah, 40 orang ini dibagi 3 jalur. Ada jalur PMDP, Simama, dan Mandiri. Nah, untuk persentasenya, untuk jalur PMDP itu yang diambil 25 orang. Jadi misalnya kalau kuotanya 40, berarti yang jalur PMDP kurang lebih sekitar 10 orang, atau bisa juga 15 orang, tergantung Poltekkesnya. Kemudian untuk jalur Simama itu yang diambil 50%, berarti 20 orang yang lolos lewat jalur Simama. Nah, untuk jalur Mandiri 25%, berarti 10 orang. Nah, untuk jalur Mandiri sendiri ini ada catatan nih. Tidak semua Poltekkes mengadakan jalur Mandiri. Jadi artinya hanya beberapa Poltekkes aja yang mengadakan jalur Mandiri ini. Jadi kemana sih yang 25% ini kuota yang jalur Mandiri? Maka kalau di Poltekkes tersebut tidak ada jalur Mandiri, maka kuota jalur Mandiri akan dimasukkan ke Simama. Jadi Simama peluangnya lebih besar karena kuotanya lebih besar juga. So, buat kalian, silahkan kalian persiapkan dari sekarang, karena masuk Poltekkes itu tidak gampang gitu, banyak sekali persaingannya, dan tidak mudah gitu. Perlu perjuangan, perlu persiapan yang optimal gitu. Terlebih lagi, jurusan kalian termasuk jurusan yang favorit atau banyak peminatnya. So, kalian jangan berleha-leha. Kalau kalian ingin menang, kalian jangan rebahan gitu. Kalian harus persiapan dari sekarang, beli buku soal-soalnya, pelajari dari sekarang, ikut kursusnya, dan lain sebagainya. Kalau saran kakak gitu, kalian beli buku yang tadi kakak tawarkan. Kenapa gitu? Ini kakak bukan promosi, tapi kakak ingin membantu kalian gitu. Karena jika kalian membeli buku, kalian udah dapat kursus 2 kali tryout, dapat bimbingan juga gitu, dapat grup diskusi juga gitu. Kurang apa lagi gitu, kalian udah sangat-sangat berhemat gitu hingga jutaan, dan persiapan kalian juga akan optimal gitu, dan udah terbukti juga di tahun 2021 udah banyak yang lolos lewat program ini. So, buat kalian yang berminat membeli bukunya, pesan dari sekarang juga sebelum kalian terlambat dan didahului oleh orang lain yang udah persiapannya lebih matang untuk masuk ke Poltekkes. Jadi jangan salahkan orang lain jika kalian tidak lulus ke Poltekkes, tapi salahkan diri sendiri kenapa persiapannya tidak optimal. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya Deden Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.